1 hadir gitu nama misalnya ya, kayak gitu ya. Jadi, dari SMP Negeri 1 Balikpapan hadir, dari SMA Negeri 1 Balikpapan hadir namanya misalnya. Yayang Suryani SMA Negeri 1 Balikpapan hadir, seperti itu ya. Jadi boleh nanti disampaikan supaya kita saling membersamai ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam rangka belajar bersama, membersamai bersama demi satu tujuan yang mulia, yakni menjadi pembelajar sepanjang hayat yang senantiasa mengajar dan belajar untuk kemaslahatan umat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, tabi'in dan tabiat yang senantiasa memberikan dukungan untuk belajar, untuk menuntut ilmu hingga akhir hayat nanti. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasul di yaumil akhir nanti. Amin, amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk menambah berkah pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa bermanfaat bagi hidup kita semua sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya baik Bapak Ibu, di sini saya dan Ibu Nira akan membagikan pengalaman kami seputar penulisan best practice yang mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat buat Bapak dan Ibu semua dalam rangka mengembangkan diri, mengembangkan potensi, dan senantiasa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena saya sendiri, Yayang Suryani, dan atau biasa dipanggil teman-teman MD juga masih terus belajar sampai saat ini Bapak dan Ibu, dan mudah-mudahan ini akan menjadi rekam jejak kita ketika kita nanti menghadapnya akan menjadi suatu yang akan mempermudah kita semua ya, ketika kita belajar terus-terus dan mengajar terus dan menerus ya, terus-menerus maksudnya, dan ini akan menjadi rekam jejak kita yang akan kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, di sini untuk guru hebat Kaltim sendiri sudah banyak sekali pelatihan yang coba kami gagas dan kami senantiasa bekerja sama satu dengan yang lain untuk saling belajar dan saling berbagi. Dan ini adalah yang Bapak Ibu lihat di sini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Oke, ada berkarya di tengah pandemi, ada pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan juga yang baru-baru saja adalah penulisan best practice atau pengalaman best practice yang sudah ditulis oleh teman-teman guru hebat dari penanganan masyarakat. Kita beri sedikit paus yang meriah teman-teman kita yang sudah dan akan diklik saja logo sedikitnya atau kita juga sudah seringnya bekerja sama, berkolaborasi bareng Diskom Info untuk ngopi sore, dan ini juga acaranya masih seputar pendidikan, terus-menerus membersamai dalam hal pendidikan. Dan untuk Teacher Award sendiri ini nanti kami umumkan karena memang waktunya bertepatan ya Bapak Ibu ya dengan pemilihan guru pengawas prestasi kepala sekolah prestasi tingkat Kalimantan Timur atau Balikpapan sendiri ya, untuk khususnya yang sudah mulai melenggarakan lomba-lomba itu. Makanya untuk tidak terjadi ibaratnya jadi miss di sini, kita dulu dan mudah-mudahan ini akan senantiasa menjalankan memberikan bahwa award tahunnya ada siapa yang mau usaha. Ini adalah tahapannya juga akan kita bagi pun setelah
ajang pemilihan guru prestasi, kepala sekolah prestasi, pengawas berprestasi tingkat Balikpapan, tingkat Kalimantan Timur, dan tingkat nasional selesai dilakukan. Tapi mungkin kita tidak akan menunggu sampai nasional ya, kalau sudah dilakukan di Kota Balikpapan atau kabupaten lainnya atau di Kalimantan Timur secara spesifik pun kita akan tetap melakukan pelaksanaan kegiatan Teacher Award untuk yang digagas oleh Guru Hebat Kaltim. Nah, di sini juri-jurinya sudah saya umumkan juga saat itu ya. Di sini ada nanti praktisi pemerintahan, Bu Nira sendiri juga akan menjadi penasehat kita ya, Bu Nira ya. Kemudian ada praktisi pendidikan ya, akademisi, Dayang Suryani saya sendiri, kemudian Pak Bambang dan juga praktisi Guru Hebat Kaltim. Jadi Bapak Ibu semua wait for the next info untuk lomba atau ajang Teacher Award ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi saksi bahwa kita adalah guru yang terus belajar dan meningkatkan potensi diri. Kita beri tepuk tangan dulu ya Bapak Ibu untuk kita semua ya. Boleh di tombolnya, boleh langsung tepuk tangan. Oke, kita juga sudah menyelenggarakan webinar seri 2, yang seri 1 juga best practice, seri 2 ini pengalaman guru-guru kita dalam memberdayakan satu sama lain, membersamai, dan mereka juga sudah menulis best practice-nya. Dan kali ini ya ini ya, kemarin itu yang waktu tanggal 6 Agustus, dan mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi buat kita semua. Kalau mereka bisa, kita juga pasti. Nah, sekali lagi saya tepuk tangan ya untuk kita. Ya, baik Bapak Ibu, saya tidak perlu berlama-lama lagi, izinkan saya berbagi untuk gimana nih caranya menulis best practice ya Bapak. Ini cerita saya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengimbangi nanti, dan kita akan senantiasa saling mendampingi untuk bisa berbagi dan menginspirasi ya Bapak Ibu ya. Baik, saya mulai saja untuk penulisan best practice ala MD ya Bapak Ibu ya. Ini ala MD Miss Dayang. Nah, di sini nanti Bu Nira pun akan berbagi pengalamannya Bapak Ibu dalam menulis best practice. Oke, karena memang yang dibutuhkan dalam lomba apapun, baik dalam skala lokal, provinsi, nasional, dan internasional yang sudah MD lakukan sendiri, itu semua memerlukan karya best practice. Dan perlu diingat bahwa karya best practice ini juga menjadi salah satu persyaratan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu ketika ingin mengajukan kenaikan pangkat, dan ini masuk dalam publikasi ilmiah seperti yang tertuang di Permenek Pan RB nomor 16 tahun 2009. Nanti untuk peraturan ya buku 4-nya nanti MD kasih ya di grup webinar guru berkarya. Tapi nanti setelah selesai baru MD kasih. Dan Bapak Ibu sekali lagi jangan lupa untuk mengisi formulir umpan baliknya, dan ini penting agar kita mengetahui Bapak Ibu ini perlu pelatihan apa dan perlu ilmu apa, dan insya Allah kita akan bisa mengakomodirnya. Bukan begitu ya Bu Nira ya? Ya, siap. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, ini yang menjadi menjadi inspirasi dan motivasi buat MD, karena ketika kita berbuat kebaikan ya kita tidak harus melihat kita sulit apa kita sedang berada dalam keadaan happy. Jadi sesulit apapun keadaan kita, teruslah berbagi, karena dengan berbagi kau akan menemukan kebahagiaan yang paripurna. Jadi salah satu bentuk berbagi ini adalah berbagi ilmu di Jumat Berkah ya Bu Nira ya, tepuk tangan dong. Nah, tepuk tangan. Kenapa Bu Nira? Nah, tepuk tangan Ibu. Tepuk tangan terus ya. Oke. Ya, jadi inilah yang menjadi motivasi kemarin ketika saya dinobatkan untuk menjadi Barki Teacher Ambassador ataupun Global Teacher Ambassador, bahwa kebaikan itu adalah ketika kita mencintai orang-orang di sekeliling kita dan membantu mereka walaupun saat itu kita dalam masa sulit ya. Jadi itu motivasinya. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut kepada contoh, gimana nih contoh membuat best practice, Bapak Ibu saya lihatkan dulu ciri-ciri best practice itu apa sih? Nah, ini ciri-cirinya ya, dia memberikan outstanding result. Outstanding result, hasil yang benar-benar luar biasa. Walaupun mungkin ya orang-orang kadang-kadang berpikir seperti ini, kalau buat itu mah aku aja bisa. Seperti itu, tapi Bapak Ibu nggak usah takut. Ini versi kita.
dan menurut kita adalah ini sudah outstanding, luar biasa. Jadi kalau menulis sebuah karya jangan takut dengan ibaratnya apa ya, cibiran-cibiran seperti itulah, aku loh kalau kayak gitu aja bisa, jangan, nggak usah takut seperti itu. Karena apa? Ketika kita terus memikirkan pendapat-pendapat yang membuat kita sakit, maka kita tidak akan pernah mau maju dan berbuat. Nah, itu adalah motivasi kita juga bahwa sesimpel apapun karya kita, sesederhana pun karya kita, ketika kita membuatnya dari hati, dan itu berdasarkan pengalaman terbaik yang kita miliki, maka itu adalah the best atau the outstanding paper that we have ever had. Itu adalah karya yang luar biasa yang pernah kita miliki. Ya, jadi seperti itu, tidak usah takut dengan apapun yang akan dikatakan karena mereka semua adalah motivasi buat kita semua untuk terus mengadakan perbaikan-perbaikan dalam hal karya dan wawasan. Yang kedua adalah efektif dan efisien. Jadi cara dan metode yang dilakukan itu bersifat ekonomis, mudah memanfaatkan aset yang ada dan pasti efisien dalam segi waktu ya Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu. Jadi kita pikirkan hal-hal seperti ini, bahwa ketika kita menulis karya best practice, utamakan bahwa ini adalah karya yang terbaik versi kita. Sekali lagi, karya terbaik versi kita, versi sekolah kita, dan testimoninya nanti akan membuktikan. Jadi testimoni akan membuktikan bahwa karya kita ini benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Salah satu ciri juga untuk best practice ini adalah bagaimana karya kita ini bermanfaat dan bermakna buat banyak orang. Nanti kita lihat sejauh mana sih kebermanfaatan dan kebermaknaan best practice ini buat banyak orang. Nanti kita lanjutkan ya. Kemudian kita lanjut ke sustainable. Mampu mengatasi persoalan tertentu secara berkelanjutan. Nah ini ya. Jadi ketika kita memberikan sesuatu dan ini hasilnya ini menjadi sebuah sustainable development, keberhasilan yang lestari, dampak manfaatnya berkelanjutan dan tidak sesaat. Nah, ini juga yang harus kita jadikan tolak ukur bagaimana sih best practice ini bisa menjadi sebuah karya yang berkelanjutan. Kemudian inovatif. Karya best practice merupakan cara baru. Enggak, slide-nya belum enggak. pindah, Ibu. Halo? Halo, Mbak Uri, tolong dimatikan dulu. Yang untuk enggak jalan, Bu. Halo? Budayang, ini slide-nya Budayang masih yang tadi, yang awal. Slide-nya belum berubah. Oh, belum jalan ya? Oke, berarti saya stop share dulu ya. Stop share dulu baru di. Ya, stop share dulu baru saya ya. Oh, maaf ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas peringatannya. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya, sudah. Iya, oke ya. Saya terus seperti ini. Mantap, Sudah terlihat. Sudah terlihat, Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah terlihat, Pak Agus? Jelas, Bu. Slide-nya? Sudah? Jelas. Jelas, oke. Sudah terlihat, Pak Agus? Lihat, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Agus. Pak Agus, tadi saya tungguin loh untuk mimpin kita berdoa, tapi Pak Agus datang terlambat. Enggak apa-apa ya. Saya lagi nyetir, Bu. Oh iya, enggak apa-apa, Pak Agus. Bi amanillah. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan ciri-ciri best practice sudah terlihat slide-nya ya. Mbak Uri. Oke. Ya. Kita lanjut dengan inovatif. Jadi karya best practice dikatakan inovatif ketika ini merupakan cara baru dan inovatif dalam memecahkan suatu masalah. Ya, dalam memecahkan suatu masalah. Jadi ketika kita ingin dikatakan bahwa karya kita ini inovatif, dia adalah cara baru. Walaupun mungkin cara ini juga sudah digunakan nih oleh yang lain, oleh guru-guru lain, tapi menurut kita ini adalah yang bagus menurut kita. Makanya saya bilang tadi versi kita, ya versi kita pasti beda. Video kita juga pasti beda, cara ngomong kita juga pasti beda, cara menulisnya pun pasti berbeda, kecuali kalau kita mengadopsi dari beberapa teori yang ada di website, dari beberapa tulisan-tulisan orang lain yang berada dalam Blogspot atau dalam Google Site yang mereka sudah tulis sebelumnya. Nah, itu baru dikatakan bahwa karya ini adalah similar atau sama dengan karya orang lain. Oleh sebab itu saya katakan lagi bahwa ketika kita mau membuat karya kita ini lebih inovatif, lebih menarik, tulis
apa yang ada di hatimu, tulislah apa yang ada di pikiranmu, tulislah apa yang menjadi pengalaman terbaikmu. Bapak Ibu tolong berikan saya like stikernya ya. Oke, yang selanjutnya adalah inspiratif. Inspiratif artinya ketika karya kita ini mampu menjadi model. Ya, mampu menjadi model, memberikan inspirasi kepada teman sejawat. Nah, ini adalah cara untuk membuat karya kita ini memberi inspirasi kepada teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan. Nah, nanti juga ini ada Bu Nira juga ini sebagai pengawas yang akan memberikan tanggapannya, pengalamannya Bu Nira juga ketika terjun di lomba pengawas berprestasi tingkat nasional dan dimulai dari lokal dulu, kota dulu, kemudian provinsi, dan akhirnya ke nasional. Karena Bu Nira memang harus memberikan penguatan-penguatan kepada kita semua agar kita semakin bersemangat dalam belajar. Kan begitu Bu Nira? Oke, lanjut ya. Kerangka isi laporan best practice berdasarkan Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009. Kenapa dari tadi saya ngomong Permenekpan terus? Karena memang buku acuannya adalah sesuai apa yang tertera dalam buku 4. Untuk penilaian kenaikan pangkat pun masuk dalam buku 5. Ya, untuk buku 4 adalah acuan. Ketika Bapak Ibu membuat karya best practice, begini acuannya. Dan jangan sampai kelewat atau keluar dari acuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan semua itu tercantum di buku 4 Permenekpan RB nomor 16 tahun 2009, di mana laporan best practice ini merupakan satu dari publikasi ilmiah yang harus dipenuhi oleh guru yang ingin mengajukan kenaikan pangkat ke jenjang berikutnya ya. Ada bagian awal, halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, tabel maksudnya ya, lampiran, abstraksi, dan ringkasan ya. Jadi yang seperti itu ya. Nanti kayak saya kasih contoh aja ya, kalau seperti ini, kalau untuk sistematika mungkin Bapak Ibu juga sudah menguasai ya. Namun untuk contoh nanti, kita nanti saling sharing aja, MD juga sharing, Bapak Ibu juga nanti bisa sharing. Nah, kemudian bagian isi ya, ada pendahuluannya yang berisi latar belakang masalah, kemudian ada tujuan, ada manfaat seperti biasa tinjauan pustaka, kemudian pembahasan masalah ya terkait dengan data, penentukan alasan, contoh solusi praktis dan mudah dilakukan. Dan yang lebih membuat karya best practice ini berbeda adalah kendala. Ada kendala, ada faktor pendukung, dan tentu saja alternatif pengembangan. Nanti MD kasih contoh juga ya untuk semua yang MD paparkan pada kesempatan siang hari ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, kemudian ketika itu sudah tercantum dalam laporan best practice kita akan maju kepada bab kesimpulan. Apa saja sih yang harus ada dalam bab kesimpulan itu? Yang harus ada adalah temuannya. Ya, temuannya, kemudian answers, jawabannya, ya findings temuan, answer jawaban, ada outcome-nya, hasilnya apa nih? Kita sudah membuat karya, yang pasti jelas karyanya best practice itu laporannya udah ada, dan itu adalah outcomes. Satu lagi yang memang benar-benar menjadi bermakna dan bermanfaat buat banyak orang, itu kalau sudah diviralkan ke YouTube. Nah itu, jadi itu menjadi sebuah pengembangan yang terus berkelanjutan. Berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Karena terus dinikmati oleh orang banyak. Tapi nggak usah takut. Walaupun mungkin ya video pendidikan ini sangat sedikit yang like, tapi yang nonton juga tidak terlalu sedikit, tapi sedang-sedang saja. Nggak usah takut. Yang penting kita sudah berbuat, Bapak Ibu. Walaupun mungkin juga ya kita menemukan dislike dalam video-video kita, nggak usah takut. Nggak usah langsung sedih ada yang dislike. Tapi bagi yang dislike video-video pendidikan, kita perlu mempertanyakan dalam hatinya, mengapa dia tidak menyukai video-video yang berbau manfaat, video-video yang mendidik, video-video yang memberikan inspirasi. Berarti kalau ada orang yang tidak menyukai video-video pendidikan, berarti hatinya bisa dipertanyakan ya Bapak Ibu. Jangan pernah kita mendislike atau tidak menyukai video-video pendidikan, karena itu bukti bahwa hatinya senantiasa mengeluarkan pengaruh-pengaruh negatif. Hati-hati, karena apapun yang kita sukai, apapun yang kita senangi, khususnya bagaimana video pendidikan itu memberikan pengalaman yang baik, memberikan motivasi yang baik buat anak didik, buat menyelamatkan anak bangsa,
mata-mata anak-anak yang perlu kita selamatkan dengan video pendidikan, perlu kita sukai ya video-video seperti itu. Jangan Mungkin sampai salah ada pencet, kata Bu. dislike untuk Salah pencet kali, video-video. Bu. Kenapa? Salah pencet kali, ketekan gitu. Mungkin dislike, maunya like jadi dislike begitu, salah Oh tekan iya ya, kali. salah pencet ya. Memang Pak Agus. Pertanyaannya nanti ya Pak Agus ya. Pak Agus nih memang. Oke Bapak ya, tadi Pak Agus bilang kenapa nggak suka dengan video pendidikan? Karena salah pencet. Bisa jadi ya Pak Agus ya. Bisa jadi juga. Iya. Oke. Nah sekarang kita langsung ke langkah pemecahan masalah ya Bapak Ibu, problem solving. Oke. Nah di sini. Jadi langkah-langkah pemecahan masalah ini kita harus lebih mengedepankan solusi efektif, solusi cepat dan make sense, ya, sesuai kebutuhan dan bisa dipertanggungjawabkan dan terlihat hasilnya ya. Jadi solusinya efektif ya dan make sense. Oke, lebih bermakna, lebih berarti dan lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian kemampuan mengembangkan kreativitas menulis. Jadi kalau sudah kita menulis karya apapun, PTK, R&D, best practice, ya kita terus mengembangkan kreativitas menulis. Tulisanku nggak bagus-bagus amat, aku bukan guru bahasa Indonesia, aku bukan guru bahasa Inggris, aku guru matematika. Tulislah dengan bahasa narasi mengalir. Gimana caranya? Nanti ya, sebentar ya. Kita kasih contoh ya. Penerapan pembelajaran, ini misalnya contoh ya. Ini saya juga sedang membuat, tapi ini belum jadi sih. Ini contoh untuk mengatasi masalah. Penerapan pembelajaran teknik menulis berita melalui media Google Site. Ini lagi digerakkan ya di Guru Penggerak Bapak Ibu. Penerapan pembelajaran teknik penulisan berita melalui media Google Site. Jadi semua guru penggerak ataupun pendamping kita disuruh untuk memberitakan apa yang sudah kita lakukan di aksi nyata kita yang berasal dari poin 2.1, 2.2, 1.1 sampai 1.4 dan kemudian 3.1 sampai 3.3 dan semuanya itu adalah modul-modul yang luar biasa yang kita pelajari dan kita harus melaporkannya dalam bentuk berita dan kita posting di media Google Site. Ini contoh saja. Nanti Bapak Ibu akan melihat gimana nih caranya untuk melakukan langkah-langkah pemecahan masalah terkait dengan karya best practice yang kita lakukan ya. Oke. Nah, lanjut ini contoh ya. Judul MD misalnya ini belum selesai juga, namun MD coba untuk berbagi dulu, walaupun untuk melaporkannya sampai pada lampiran MD belum selesai. Tapi beginilah cara supaya kita dapat mendapatkan respon atau umpan balik yang bisa kita dapati dari para guru terkait nanti dengan tulisan yang akan kita luncurkan dalam upaya mengikuti lomba kependidikan seperti guru prestasi, kepala sekolah prestasi, pengawas prestasi, ataupun tendik berprestasi. Nah, ini judul MD. Penulisan teks recount, walaupun semuanya sudah MD jalankan, cuma untuk laporannya dalam bentuk karya best practice belum selesai. Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti dengan masukan-masukan yang Bapak Ibu berikan kepada MD pun nanti akan menjadi sebuah lampiran yang akan MD gunakan ketika nanti MD akan mengirimkannya untuk kenaikan pangkat. Bapak Ibu juga bisa melakukan hal yang sama ya. Penulisan teks recount melalui media YouTube, ini yang MD lakukan. Jadi judulnya pendek saja, nggak usah panjang-panjang, tidak sama dengan PTK ya. Penulisan teks recount melalui media YouTube di SMA Negeri 1 Balikpapan. Sudah seperti itu aja contohnya. Nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu, cukup seperti ini. Alhamdulillah tahun 2014 MD menjadi juara best practice nasional yang saat itu MD tulis karya best practice berjudul Seven Man Show. Jadi Seven Man Show ini adalah teknik belajar grammar dengan menggunakan 7 gaya, ya dengan 7 gaya sampai akhirnya viral di YouTube Bapak Ibu. Walaupun penontonnya nggak banyak sekali lagi, tapi kita sudah bisa melihat bagaimana karya ini bisa terus bermakna dan berkesinambungan. Seperti tadi yang MD katakan bahwa sebuah karya akan lestari ketika itu mendapat tempat di hati masyarakat, walaupun mereka tidak like tapi mereka menontonnya. Kita lanjut dulu. Kemudian ini contoh latar belakang.
Nah, ini ya, saya berikan ini kalimatnya agak panjang. Ini contoh latar belakang yang nanti Bapak dan Ibu akan tulis dalam best practice. Berawal dari sikap peserta didik dan guru yang merasa kesulitan ketika dimunculkan ide tentang pembuatan bahan ajar digital. Ya, seperti ini ya. Penulis sering mendengar banyak pernyataan yang sering diutarakan peserta didik ketika ditanya mengenai bahan ajar digital untuk kelas online. Sebagian guru belum memiliki bahan ajar digital yang disebarkan melalui media YouTube. Namun sementara itu, pembelajaran bahasa Inggris terdapat ya materi text recount, tapi sifatnya hanya sampai pada membaca dan menjawab soal. Namun belum ada tindak lanjut sampai pada menulis teks melalui YouTube. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bahasa-bahasa yang narasi mengalir aja Bapak Ibu bisa menuliskannya lebih baik lagi daripada MD dan tulislah. Nanti editnya nanti saja. Ya, yang penting tulis aja dulu, kalau sambil ngedit biasanya langsung stuck. Keluarkan semua yang ada di benak Bapak dan Ibu. Nggak usah diedit dulu kalau mau menulis sebuah karya. Editnya nanti belakangan kalau sudah jadi. Kenapa? Terkadang kita lupa apa yang mau kita tulis karena ilham hari ini, ilham di menit ini, ilham di detik ini boleh jadi berbeda dengan ilham yang ada di detik atau menit berikutnya. Oleh sebab itu ketika kita ada ide, kita baru saja mengajar dan kita menemukan kendala-kendala dan masalah-masalah yang ada di kelas online kita, langsung saja ditulis. Jangan sampai lupa. Sekarang nulis gampang. Bisa saja kita gunakan voice typing, punyanya Google ya, akun belajar ID. Kalau sudah punya akun belajar ID, kita bisa memanfaatkan voice typing untuk menulis karya yang banyak tanpa harus mengetik. Ya, seperti itu ya. Itu adalah salah satu strategi sih, trik aja untuk membuat sebuah karya tanpa harus mengetik. Nah, ini juga tambahan untuk latar belakang ya, belum lagi anggapan peran bahan ajar digital sebagai media ya, ini kurang ya, sebagai media belum direspon secara luas. Sekali lagi, belum lagi ada anggapan bahwa peran bahan ajar digital sebagai media belum direspon secara luas di kalangan guru bidang studi. Perkiraan guru di satu sekolah, ini kok salah-salah ya ngetiknya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Perkiraan guru di satu sekolah mungkin hanya 30% yang menggunakan media YouTube. Nah, ini kurang juga. Media YouTube yang berkaitan dengan cerita pengalaman inspiratif dalam bahasa Inggris. Nah, ini. Jadi mungkin kalau untuk teks mereka hanya memberikan PowerPoint saja, tapi tidak memberikan gambaran-gambaran berdasarkan pengalaman-pengalaman yang memang harus ada dalam text recount. Nah, kalau text recount itu menceritakan tentang pengalaman seseorang yang sudah terjadi di masa lalu dan membawa banyak inspirasi dan motivasi ya. Nah, mungkin penyebabnya karena kurang keinginan dan kreativitas guru untuk memodifikasi bentuk teks baik secara digital maupun non-digital. Dan ini bisa kita kutip dari pendapatnya Suryani Dayang 2010 di buku Sebuah Oase dalam Pembelajaran. Jadi saya menulis ini karena tadi saya ngopinya agak cepat-cepat buru-buru, jadi tidak terlalu full ya untuk bahasa-bahasa yang ada di buku saya. Ini buku saya berjudul Sebuah Oase dalam Pembelajaran dan saya tulis tahun 2010, penerbit Liberty ya. Oke, lanjut kita ke paparan selanjutnya. Untuk ini masih dalam latar belakang ya Bapak Ibu. Jadi ini bahasanya juga bisa dipakai, tiada kata terlambat. Waduh, kayak lagu aja ya. Tiada kata terlambat untuk membuat sebuah karya dan akhirnya untuk membuat kemajuan pendidikan di SMA Negeri 1 Balikpapan termasuk dalam pembuatan bahan ajar digital berbasis YouTube. Ya, YouTube ini lagi viral, semuanya coba menjadi YouTuber dengan gayanya, dengan caranya. Nggak usah takut. Sekali lagi, kalau kita menjadi YouTuber ya seperti MD juga menjadi YouTuber, nggak usah takut karya kita diberi dislike. Nggak usah takut, teruslah berkarya, teruslah menyelamatkan mata anak bangsa dengan video-video pendidikan yang bermutu. Artinya bermutu versi kita, bermutu dengan gaya kita, bermutu dengan semua yang ada di mindset kita. Untuk itu, penulis dalam best practice ini mencoba menyampaikan pengalaman sederhana, tetapi sangat menarik dilengkapi dengan pemecahan masalah. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bahasanya bisa nanti dikreasikan sesuai dengan apa yang ada di hati Bapak dan Ibu semua. Pembelajaran text recount melalui media YouTube ini
melalui media YouTube yang tepat dapat menjadi salah satu solusinya ya. Jika penulisan tekstual sudah baik, maka akan dengan mudah mempublikasikannya lewat YouTube. Jadi kita terlebih dahulu siapkan materi, kita kuasai materi itu dulu, baru kita bisa posting ke YouTube. Nanti jelek, nanti ada yang ini, pasti seperti itu. Kalau kita mau posting ke YouTube, aku takut nanti dapat dislike. Nggak usah takut ya. Yang penting itu baik menurut kita, baik menurut keluarga kita. Penonton pertama adalah keluarga kita. Nggak usah takut, itu adalah supporter pertama dalam hidup kita dalam melakukan kegiatan kita sebagai seorang guru. Oke, kemudian didukung oleh sarana-prasarana penunjang dari sekolah seperti koneksi internet, laptop, serta memviralkan tautan YouTube melalui digital library sekolah. Jadi setiap sekolah pastinya memiliki digital library, jadi perpustakaan digital, dan ini bisa menjadi juga ladang buat kita agar kita berkarya banyak sehingga perpustakaan digital di sekolah kita bisa bermanfaat. Jadi anak-anak tinggal klik tautannya dan selesailah, dia tinggal menikmati video yang kita sajikan untuk mereka terkait dengan pembelajaran di konteks ini. Nah, kemudian contoh tujuan penulisan, ini contoh, semuanya tadi contoh ya Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkannya sendiri. Contoh tujuan penulisan. Jadi yang ini yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah membuat atau menulis ya, membuat dan atau menulis recount teks melalui media YouTube. Nah, yang kedua untuk mengetahui cara mengakses media YouTube dengan benar, kemudian menontonnya, kemudian memberikan support-nya melalui komen-komen yang positif. Ini contohnya Bapak Ibu, ini menurut MD, versinya MD dan gayanya MD dalam membagikan teks-teks yang bersifat inspiratif sesuai dengan ini. Sounds interesting, right? So please, if you want to stay tuned with me, don't forget to like, comment, subscribe, and share this video because this video is going to bring many benefits to your English. So here we go. Guys, now I'm in Abu Dhabi International Airport. So I'm going to leave for my beloved country, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emirat Station, and I'm going to describe you the area of the Emirat Palace. Let's take a look at this one. Wow, great fountain, great building, great people over there, and of course, great friend. Hello, Sahana, say hello, and me, of course. Hi, MD. All right, okay, I'm going to walk down to this place and see what people are doing actually. They're having lunch, and then let's see, Salima is waiting for me there and she's walking. She looks very tired. Salima, what do you think about this event? Yeah, it's very good opportunity for us to learn different learning strategies from international professionals. Okay, so there are many benefits we can have through this event. Respective workplaces. Yes, thank you Salima for your great comment. And now we're going to walk out and sorry ya. Tadi saya attend another sessions which hopefully can increase our knowledge and insights about education, especially in this 21st technology era. Alright, Salima is now taking the food to make us healthier actually. So here means we need to stand stronger and to sit stronger so we can even run our activity very smoothly. Okay, I'm going to report what we're going to do later.
still stay in MD TV station, Emirat Palace, Abu Dhabi, Dayang Suryani, Indonesia. Okay, students, now it's time for you to answer 10 questions based on the video. Oke, jadi setelah itu ada pertanyaannya Bapak Ibu, kita lihat ya pertanyaannya. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya berikan terkait dengan apa yang sudah saya ceritakan melalui spoken text, recount text berbentuk spoken yang sudah saya lakukan bersama dengan teman-teman saya guru dunia pada saat kita diundang oleh Raja Abu Dhabi dalam rangka Forum Teladan Dunia di tahun 2017. Nah, ini akan menjadi sebuah karya, sekali lagi karya best practice. Karya best practice kita, pengalaman terbaik kita berikan kepada anak-anak. Tujuannya apa? Memberikan motivasi satu, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah kerja keras. Hidup itu adalah doa dari orang tua yang senantiasa menginginkan anak-anaknya sukses di dunia dan akhirat. Dengan cara apa kita harus membahagiakan orang tua kita? Dengan memberikan karya terbaik, dengan memberikan pengalaman terbaik untuk mereka agar mereka juga senantiasa menjadi orang tua yang berbahagia dan bangga dengan kebaikan hati anak-anaknya. Dan saya cerita juga sama anak-anak murid saya di sekolah, mengapa MD bisa diundang menjadi salah satu partisipan dalam Forum Teladan Dunia oleh Raja Abu Dhabi, karena MD insya Allah terus berbakti sama orang tua, baik ayah maupun ibu. Jadi itu adalah ladang MD untuk bisa pergi ke luar negeri secara gratis karena doa orang tua MD yang tidak pernah putus mendoakan MD ya dari kecil sampai saat ini. Nah, itu diberikan penguatan-penguatan seperti itu. Kok MD bisa? Ya karena MD membahagiakan orang tua. Kok MD bisa? Karena MD belajar. Dan itu adalah instruksi dari orang tua bahwa tanpa belajar kamu nggak bisa hidup, nak. Kamu nggak bisa sukses, nak. Kalau mau belajar, mau sukses di dunia, kata orang tua MD, belajar, nak. Dengan ilmumu kamu bisa sukses. Mau sukses lagi di akhirat, nak. Belajar, nak. Dengan ilmu kamu bisa sukses di akhirat. Itu Bapak MD ngomong seperti itu terus. Kalau kamu mau keduanya, mau sukses di dunia dan di akhirat, belajar terus, nak. Belajar. Karena dengan ilmu kamu akan sukses di dua-duanya, nak. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu penguatan-penguatan seperti itu yang akan kita berikan. Ya, baik melalui komen. Ya, jadi komen di YouTube ini dan juga ketika kita mengajarkannya di kelas online, berikanlah seperti itu. Ya, jadi ini masih ada lagi perjalanan MD di Malaysia juga ada di sini. Ya, saya juga ceritakan ini adalah pengalaman berbakti pada orang tua karena orang tua MD, ibu MD berada di Malaysia, jadi MD harus ke Malaysia setiap setahun sekali untuk berbakti. Apa yang MD lakukan? Ya, berbakti, mengurut ibu, masakan ibu. Nah, seperti itu yang harus kita berikan kepada anak-anak bahwa tax recount ini akan semakin bermanfaat, akan semakin bermakna ketika di dalamnya ada pengalaman-pengalaman spiritual. Bagaimana seorang anak harus berbakti sama orang tuanya. Bagaimana seorang anak bisa meraih cita-citanya sampai keliling dunia, dan itu hasil dari berbakti kepada orang tua. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah karya-karya yang ibaratnya tidak hanya memberikan sensasi dalam hal materi, tapi juga sensasi dalam hal spiritual. Bagaimana membangkitkan rasa spiritual anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang memotivasi. Satu contoh diantaranya adalah bagaimana memaksimalkan kebaikan hati kita untuk orang tua. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Habis waktunya, nanti silahkan ditonton aja video MD di YouTube MD, tinggal klik di Dayang Suryani, nanti semua video pembelajaran MD akan keluar, pun juga dengan video perjalanan MD sebagai pengajar praktik guru penggerak akan keluar semua. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan ini menjadikan motivasi dan inspirasi buat kita agar terus belajar dan berbagi. Nah, ini untuk kata-kata contoh manfaat. Secara teoritis, bagi peserta didik dapat memahami tax recount dengan mudah melalui YouTube. Yang kedua, karena apa? Kenapa dengan mudah? Karena ada gambarannya, ada videonya. Oh, ternyata pengalaman MD ini bisa dijadikan sebuah karya, dan karya itu bisa dicantumkan dalam tax recount. Seperti itu, karena berisi pengalaman pribadi, pengalaman terbaik dari seseorang. Yang kedua, dapat mengaplikasikan teori yang diperoleh, bagaimana membuat tax recount,
Bagaimana genre-nya, dimulai dari orientation, events, kemudian reorientation, seperti itu. Tapi kalau seperti itu kan sudah ada dalam teori dan konsep. Kita perlu contoh, kita perlu video, kita perlu ada sebuah karya yang bisa dipertontonkan untuk anak-anak. Nah, kemudian secara praktis, dapat menjadi alat atau sosmed untuk menyampaikan informasi dan wawasan seputar materi di konteks. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, ini ada gambaran tentang pembelajaran bahasa Inggris recount text. Jadi Bapak Ibu nggak usah cari teori banyak-banyak. Gambarkan saja apa yang menjadi kebiasaan ketika kita mengajarkan materi recount text di kelas. Gambarkan. Ceritakan. Dengan apa? Narasi mengalir. Seperti saya kutip di perkataannya Profesor Tri Marhaini. Ini menjadi inspirator saya ya. Saya selalu belajar dengan Profesor Tri Marhaini dan juga Profesor Suharjono dalam menulis semua karya publikasi ilmiah, karya inovatif. Saya selalu belajar dari beliau berdua karena beliau adalah inspirasi saya dalam menulis semua karya-karya yang akan diajukan ke kenaikan pangkat. Jadi ceritakan saja dengan narasi mengalir. Nggak usah terlalu konsep oriented, nggak usah terlalu teori oriented. Tulis saja apa yang ada di hati. Tulis saja apa yang sudah kita lakukan selama kita mengajar di kelas. Kemudian pentingnya membuat bahan ajar berbasis YouTube. Ceritakan juga mengapa itu penting buat kita sebagai guru. Nggak usah langsung ambil teori. Boleh kita menyandingkan dengan teori, tapi nanti kita parafrasekan. Kita bahasakan dengan bahasa kita sendiri. Seperti yang saya kutip dari perkataan ini nih, Suryani Dayang, sebuah orase dan pembelajaran, bahwa dalam mengajar kita harus memberikan sensasi berupa motivasi dan inspirasi. Nah, seperti itu. Jadi kita membahasakan kembali aja. Nggak usah kutipan langsung. Lebih baik membahasakan kembali karena itu lebih make sense, lebih singkat dan lebih jelas. Nah, kemudian gambaran tentang motivasi belajar home-based learning. Karena anak-anak kan belajarnya di rumah nih. Makanya kita sebut home-based learning. Oleh sebab itu, bagaimana kita perlu tanya sama anak-anak kira-kira gimana nih home-based learning-mu, gimana ini untuk kemasan di kamarmu? Apakah kamarmu ini udah diciptakan seperti layaknya kelas? Nah, seperti itu kita perlu tanya sama anak-anak. Oh, ternyata anak-anak hanya perlu meja dan kursi untuk belajar, dan di kamarnya mereka tidak difasilitasi oleh ibaratnya stiker-stiker yang membuat mereka bersemangat dalam belajar. Keep learning. Oke. Keep learning, spend your time effectively, seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua perlu memberdayakan kamar-kamar anak kita sehingga bisa menjadi kelas belajar yang baik. Karena konsep pembelajaran saat ini adalah home-based learning. Itu bisa kita pikirkan ya. Dan itu nanti untuk pelatihan selanjutnya. Ini kendala yang dihadapi, ini lagi mumet nih kepalanya nih. Oke, nah ini kendalanya pastilah ya, koneksi, siswa nggak nonton sampai selesai. Kalau nggak nonton sampai selesai pasti nggak jawab pertanyaan, atau pertanyaannya aja yang ditonton. Pertanyaannya aja yang dilihat di situ ya. Ya makanya mungkin kalau nggak nonton sampai selesai nggak tahu ceritanya gimana nih konteksnya ini ya. Atau durasi videonya yang terlalu panjang dan tidak menarik mungkin, nah itu bisa menjadi PR kita. Atau bisa jadi konsentrasi peserta didik menurun ketika pembelajaran terjadwal pada jam-jam akhir. Ya, nah ini kendala-kendala yang kita harus cari solusinya ya guys bersama-sama. Nah kemudian lanjut ke faktor pendukung. Home-based learning. Kita harus menciptakan home-based learning yang representatif seperti tadi ya. Kita ciptakan pembelajaran yang membuat anak-anak nyaman, senang. Kamarnya anak-anak kita setting, nggak apa-apa. Yang penting mereka mau belajar, mau semangat. Fasilitasnya, perangkat belajarnya, laptopnya yang bagus. Jangan dikasih laptop yang lagi, kasih anak-anak kita Bapak Ibu. Apalagi ketika dia harus presentasi. Presentasi recount text-nya misalnya. Presentasi videonya udah dibuat, kalau nge-lag kasihan juga, kita juga yang sengsara ketika melihat anak kita tidak mendapatkan fasilitas ya sesuai yang dia butuhkan. Dan ini, oke, kepala sekolah yang selalu mendukung, pasti semua kepala sekolah pasti mendukung. Bu Nira juga mendukung semua yang kita lakukan ya Bu Nira ya. Apapun yang kita lakukan terkait dengan inovasi, kreativitas, dan ini semua untuk memberdayakan, saling menguatkan, dan saling menginspirasi, semuanya pasti didukung. Dan yang pastinya teman-temanku yang hadir pada siang hari ini yang luar biasa, sudah meluangkan waktu untuk belajar, sertifikat nggak ada, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena ilmu tidak tergantikan. Kita beri aplaus untuk MD ya. Ketika MD ikut pelatihan apapun, MD nggak pernah mengharap sertifikat, karena MD haus akan ilmu. MD selalu ingin belajar.
Karena tanpa belajar saya tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak saya di rumah dan anak-anak didik saya. Anak-anak saya di rumah dan anak didik saya terus-menerus menginginkan ilmu-ilmu baru, Bapak Ibu. Mereka bisa dapat ilmu-ilmu baru itu sendiri melalui pencarian Google, pencarian Edge, ataupun website-website yang menjanjikan mereka untuk itu. Namun, mereka tidak akan pernah mendapatkan bagaimana cara beradab dengan orang tua, bagaimana cara beradab dengan guru-guru, bagaimana cara menghormati guru dan orang tua tanpa kehadiran seorang guru di kelas online. Itu yang harus kita pikirkan. Karena ketika kita mampu menyajikan sebuah kemasan pembelajaran yang baik, disertai motivasi dan inspirasi dan santun, bagaimana caranya beradab dengan orang-orang yang lebih tua dari kita, dan itu akan membawa makna lebih buat kita sebagai guru dan pastinya anak-anak, dan mereka nggak akan dapatkan dari Google, dari Edge, dari apapun browsernya kalau tidak dari seorang guru. Nah, untuk alternatif pengembangannya sendiri, ini kita rangsang anak-anak untuk selalu berpikir positif, selalu berpikir kritis. Nah, nanti kita bisa juga menerapkan strategi tutor sebaya melalui WA Fit Call. Jadi kita tetapkan aja misalnya 4 orang yang mereka bisa kita masukkan di tutor sebaya, yang misalnya yang anak-anak sudah pemahamannya tinggi, kita masukkan di salah satu grup video call yang isinya hanya 4 orang atau 5 orang, dan kita juga harus ada di situ. Ya, ini alternatif pengembangan. Ini menurut MD. Nanti bisa dikembangkan lagi. Bisa juga kita mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, jadi tentu saja kalau misalnya peserta didik tidak semuanya nih bisa berbahasa Inggris, kita bisa padukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi tidak harus melulu berbahasa Inggris. Kalaupun kita berbahasa Inggris yang mudah saja, sesuai dengan gaya orang Indonesia berbahasa Inggris ya. Kemudian jangan lupa memberikan penghargaan dan penguatan kepada peserta didik di dalam pembelajaran. Bentuk penghargaan dan penguatan dapat dikembangkan guru sesuai dengan karakteristik peserta didik. Misalnya nih, pemberian poin, pemberian hadiah yang akan dikirim lewat GoSend dan lain sebagainya ya. Apapun. Atau poin-poin yang lebih. Dia dapat nilai keaktifan dan banyak lagi yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita. Selanjutnya, untuk bahasa di kesimpulan dan rekomendasi. Nah, ini bisa digunakan kata-kata saya ini ya. Nanti saya berikan semuanya nih ya. Nanti di grup webinar ya, nanti semuanya bisa dipakai dan bisa di copy paste boleh, nanti dikembangkan sendiri. Berdasarkan hasil kreativitas peserta didik yang dicapai, peningkatan pemahaman terhadap materi text recount serta semangat peserta didik meningkat. Peningkatan tersebut terlihat dari tanggapan mereka melalui comment spot dan dampak baik bagi peningkatan wawasan mereka. Jadi nanti ada juga ini testimoninya dari yang diberikan oleh peserta didik melalui komen, melalui kolom komentar ya. Dan semuanya ini adalah akibat dari karya yang kita buat, yaitu text recount yang disajikan dalam bentuk nge-vlog. Sekarang kan lagi rame-ramenya vlogging, dan itu semuanya diviralkan di YouTube. Tapi ingat sekali lagi, tetaplah bersemai, tetaplah menyemaikan diri bersama dengan orang-orang yang peduli dengan pendidikan dan semaikan kebaikan melalui dunia pendidikan ya. Jadi kalau kita nge-vlog untuk membahas pelajaran nggak masalah. Kita nge-blog untuk memberikan motivasi kepada orang lain nggak masalah. Kita nge-blog untuk memberikan materi kepada anak-anak nggak masalah. Tapi jangan sekali-sekali nge-blog untuk mencaci maki orang lain. Nah itu ya. Jadi yang bisa disampaikan. Dan kemudian untuk bagian penunjangnya, ini juga ada daftar pustaka. Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita menggunakan 3 referensi, tulis saja 3 referensi di daftar pustaka. Waktu MD ikut lomba best practice tingkat nasional tahun 2014, dan alhamdulillah MD menang, itu yang MD gunakan hanya 2 daftar pustaka. Dan MD konsisten menggunakannya di bab 2. Dan tidak ada teori-teori yang lain selain 2 itu. Nah itu konsistensi dalam menggunakan daftar pustaka. Jangan ditulis banyak kalau tidak digunakan. Dan juga lampiran data seperti foto kegiatan, kemudian hasil belajar anak-anak, nilainya secara kognitif, psikomotorik maupun afektif itu tetap dilampirkannya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang terakhir sudah kosong. Tidak ada lagi, dan mudah-mudahan dengan yang MD sampaikan ini memberikan motivasi, memberikan inspirasi bahwa tulislah apa yang kita rasakan, tulislah apa yang kita lihat di kelas belajar kita, tulislah apa yang mampu kita tulis. Tulislah jika kamu tak mampu menulis, tulislah dengan menggunakan fitur voice typing hanya melalui akun Google Belajar ID ya.
Dengan menulis, kita akan memberdayakan diri kita dan potensi kita. Dengan menulis, kita akan mampu memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan dengan menulis, kita sudah memenuhi makanan sehat bagi pikiran kita. Itu yang bisa em disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, mohon Ibu, kasih ya. Ibu Dayang share ininya, share PowerPoint-nya. Ya, nanti saya share ya, setelah selesai ya, sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan sebelum kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bu Mira, Bapak Ibu boleh menuliskan pertanyaan di kolom chatnya ya. Boleh ditulis pertanyaannya melalui kolom chatnya. Nanti adapun kalau yang mau bertanya secara langsung boleh juga ya, tapi nanti karena kita akan melihat dulu bagaimana Bu Nira yang sudah berpengalaman juga dalam mengikuti lomba best practice untuk pengawas tingkat nasional dan akan berbagi cerita tentang karya best practice-nya. Silakan Bu Nira. Saya stop share ya. Ya, kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu yang berada dalam ruangan ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Bu Dayang karena sudah diberi kesempatan untuk bicara di sini. Walaupun saya harus jujur ini, saya selalu berkata siap sama Bu Dayang. Walaupun kadang-kadang saya nggak siap, saya selalu siap-siapkan aja gitu. Karena ketika beliau mengatakan Bu Nira bisa jadi ini, ya saya memang harus mengatakan siap. Ya. Pada saat itu saya sedang mempersiapkan juga untuk jum di lain gitu. Nah, jadi ketika beliau mengatakan siap, ya otomatis saya katakan siap. Kemudian saya jujur materinya saya nggak ada karena saya sudah bilang sama Bu Dayang hancur semua kan laptop saya rusak. Tapi nggak apa-apa, kita bisa berbagi. Namun sebelumnya saya ingin mengatakan begini. Saya salut dengan adanya satu grup di WA ini, isinya kan banyak nih orang-orangnya dari guru manapun ya, maksudnya Kalimantan Timur. Mengapa tidak juga dijadikan satu ajang kesempatan Bapak Ibu itu menuliskan best practice, kemudian nanti bisa diperiksa sama Bu Dayang, kemudian nanti di PowerPoint-kan, presentasikan lewat ajang ini gitu. Jadi kan kesempatannya ada. Maksudnya kalau sudah diperiksa sama Bu Dayang, kemungkinan nanti bisa juga maju kalau misalnya ada lomba atau kemudian naik pangkat juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi ini hal yang bagus. Kita tidak usah lihat anggotanya sedikit atau banyak, kita nggak peduliin itu, nggak usah urus itu, nggak usah Bapak Ibu. Yang penting adalah kemauan kita masing-masing, mau sedikit, mau banyak, nggak ngaruh. Yang penting ketika Bapak Ibu ada niat, oh iya saya ingin ikut lomba, oh iya saya ingin naik pangkat, oh iya saya ingin buat best practice, buatlah best practice itu sesuai dengan pengalaman yang Ibu rasakan selama ini di lapangan bagaimana. Kemudian masalah formatnya silakan bertanya sama Bu Dayang yang memang ahlinya, saya akui ahlinya ya. Nah, jadi dengan adanya seperti ini ada kesempatan gitu Bapak Ibu bisa mengembangkan apa yang Bapak Ibu punya, kemudian nanti dibicarakan di grup ini. Bagaimana Bapak Ibu, bagaimana Bu Dayang, silakan ditindaklanjuti nanti ya kan, biar hidup grupnya gitu. Jadi kalau yang mau keluar biarlah dia keluar. Karena itu pilihan hidup ya, Bu ya. Karena itu pilihan. Ya, teruslah. Jadi menurut saya ini bagus sekali gitu. Nah, kalau masalah best practice memang beda ya Bapak Ibu ketika lomba dengan ketika naik pangkat. Karena lomba kan tidak banyak ya, hanya sedikit aja. Tapi artinya tidak jauh-jauh juga sih dari apa yang kita tuliskan sesuai dengan yang dikatakan Bu Dayang tersebut. Seperti itu.
saya tidak ada bukti fisik ini, saya malu sebetulnya. Nggak apa-apa. Bukti fisiknya saya ini, bukti hidup. Tapi saya punya sedikit ini aja deh. Saya mau begini Bapak Ibu ya. Mungkin saya hanya berbagi sedikit aja, ini sekedar foto kalau nggak salah. Ini ada Bu Jen juga di sini nih. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ini kenangan saya Bapak Ibu. Sedikit kenangan yang saya bisa korek-korek ini dari apa? FB ini. Ini ada Bu Jen di sini. Nih. Ini 2019. Jadi memang pada saat kita mau maju itu kita memang diminta best practice-nya Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan best practice kita. Masalah best practice kita itu baik atau buruk, itu terserah nanti yang menilai jurinya. Yang penting kata Bu Dayang tulis aja. Jadi ya tulis aja, maju aja, ya maju aja, seperti itu. Mumpung ada waktu dan kesempatan, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Ini Bapak Ibu ya, jadi ini sedikit aja sih, sedikit aja. Nah ini yang sama kepala sekolah, mungkin ada kepala sekolah atau teman yang bisa dilihat di sini, ada yang kenal gitu ya. Nah ini yang terakhir. Nah, kalau ditanya bagaimana pengalamannya, oh sangat menyenangkan Bapak Ibu, karena kita bertemu dengan orang luar, di mana Bapak Ibu gurunya, pengawasnya, itu luar biasa, wawasannya juga luar biasa. Dan dukungan dari pemerintahan kotanya, pemerintahan provinsinya, sangat luar biasa. Jadi kalau seandainya kita memiliki budaya yang itu luar biasa juga, karena memang mandiri gitu. Tidak terlalu banyak dukungan dari pemerintah provinsi gitu ya. Jadi betul-betul mandiri aja Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya berhasil, ya alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu, karena pemerintah daerah nggak ada apa kontribusi lebih gitu buat kita, tapi tidak masalah buat itu. Yang penting kita tetap semangat untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik, setidaknya ada perubahan untuk diri kita. Bapak Ibu, kalau boleh saya ingin mengatakan bahwasannya serangkaian kalimat-kalimat yang bisa saya ambil dari Bu Dayang tadi, ini mungkin motivasi kali ya, kalimat motivasi bahwasanya kita itu yang pertama, ini yang saya ambil dari Bu Dayang, kita harus bermimpi. Kita harus punya mimpi yang besar, di mana mimpi ini mimpi yang positif, yang memiliki tujuan yang harus kita capai. Jadi dengan mimpi itu kita berusaha untuk bagaimana membuka diri kita supaya kita bisa sampai ke tujuan itu. Mau tidak mau kita harus menambah wawasan kita. Ya setidaknya membaca buku, kemudian berkenalan dengan orang-orang yang lebih di atas kita masalah keilmuannya, supaya apa? Kita bisa dapat pengalaman dari mereka, kemudian kita bisa menerima tantangan, sehingga kita bisa mendapatkan solusi. Jadi seperti itu, bermimpilah yang besar. Ini satu, ini dari Bu Dayang loh, ini kalau saya ambil tadi. Ya, makasih Bu Nira. Kemudian yang berikut, jangan menyerah. Kata Bu Dayang juga gitu ya, jangan menyerah. Jadi ketika kita berusaha, kemudian gagal, orang lain juga punya kegagalan kan ya. Tapi kan beda-beda gitu. Nah, gagal itu berarti kita berhenti sebentar, tapi berhentinya bukan stop gitu, berhenti bernapas sebentar untuk maju lagi gitu. Jangan putus asa, terus saja berjuang. Kemudian buang rasa ragu-ragu, keraguan itu yang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Biasanya kan kalau kita ingin melakukan sesuatu, oh nanti ini begitu, oh saya nanti nggak bisa begini, nah ini kan ragu-ragu ini. Nah ini harus dibuang, patahkan keraguan itu, yakin bahwasanya diri kita bisa. Mohon maaf Bu Dayang ya, saya ambilin dari Bu Dayang semua nih. Mantap, makasih Bu. Alhamdulillah. Kemudian
Suka. Kemudian nikmati dan hargai perubahan. Berarti kita ini kan hidup tidak stuck, selalu ada perubahan. Dan kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, berarti kita nanti akan ketinggalan. Nah, akan menjadi satu pertanyaan, ketika kita tidak berubah hari ini, ke depannya pasti nanti akan timbul penyesalan gitu. Jadi lebih bagus ketika ada perubahan, kita beradaptasi, kemudian nanti ketika ke depannya kita akan tahu, oh ini hasil adaptasi saya. Kalau seandainya saya tidak adaptasi terhadap perubahan, berarti saya tidak melakukan satu kemajuan untuk diri saya sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, memotivasi diri sendiri. Kata Bu Dayang tadi, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Orang lain kan itu taunya dari luar. Kalau misalnya melihat kita itu mau bagus, mau enggak, ya mereka mau nilai, ya memang kita sendiri. Siapa sih yang bisa memotivasi diri kita kalau nggak diri kita sendiri? Benar. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan perubahan apapun yang di luar sana dari diri kita sendiri, motivasi diri kita sendiri. Jatuh bangun bangkit lagi, jatuh bangun bangkit lagi. Lagunya seperti itu Bu Dayang. Bu Dayang kan seperti itu, suka motivasi diri sendiri, kan ya Bu Dayangnya. Iya betul. Kemudian kalau ada tantangan atau masalah itu, kalau bisa jangan menyerah, tetapi mencarilah kira-kira apa yang bisa saya lakukan dari tantangan atau masalah ini, karena ketika kita bisa berkawan dengan tantangan atau masalah, biasanya kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih untuk mengalahkan dari masalah dan tantangan tersebut. Nah, itu yang saya bisa ambil dari beberapa pernyataan Bu Dayang, dan itu juga menampar wajah saya gitu. Artinya sekalipun di usia saya seperti ini, saya harus terus memotivasi diri saya lagi untuk bisa lebih maju lagi. Terima kasih Bu Dayang ya. Sama-sama. Karena Bu Dayang juga sebagai inspirasi ini bagi saya gitu. Saya tidak pernah malu untuk mengatakan Bapak bisa menjadi inspirasi saya atau Ibu bisa menjadi inspirasi saya, karena bagaimanapun juga kita itu pendidik, tapi kita juga bisa mencari orang lain sebagai pendidik kita atau guru bagi kita gitu. Kita itu belajar di mana aja, kita itu belajar, mau di luar, di rumah, atau kita itu selalu belajar. Mungkin itu aja Bu Dayang. Mohon maaf, saya jujur saya ini lagi nggak bagus kesehatan, batuk-batuk langsung ini penuh. Cepat sembuh Bu Nira. Ya, terima kasih. Mohon maaf, mungkin nanti Bu Dayang dari grup ini bisa tadi yang saya sampaikan, benar, dijadikan satu ajang diskusi, kemudian mereka suruh buat best practice, kemudian mereka sampaikan di grup kemudian ini, seperti inilah webinar sampaikan di grup ini, seperti ini. Kemudian kalau masalah dana atau bagaimana kita bisa patungan atau gimana, dibuatlah grup ini supaya bisa hidup lagi gitu. Benar. Jadi lebih semangat lagi gitu. Betul. Itu aja ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nira yang sudah memberikan motivasinya ya pada kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi penguat dan amunisi lagi supaya kita tetap bisa saling belajar lagi, menginspirasi lagi. Dan satu lagi yang tadi saya kutip lagi dari Bu Nira. Bu Nira mengutip saya mengutip lagi. Kita harus memantaskan diri dan memandirikan diri kita untuk terus berkarya tanpa harus disuruh. Itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan bisa langsung hidupkan saja mic-nya, dan kemudian yang lain yang mau bertanya secara chat box atau di chat box boleh juga nanti saya bacakan dan akan saya jawab. Bu Nira juga akan membersamai. Ya, silakan penanya pertama, kita langsung ke 3 penanya terlebih dahulu ya. Silakan dihidupkan saja mic-nya. Ada yang mau bertanya? Nanti materi ini akan saya bagi di grup webinar ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti semuanya sama-sama konsentrasi, saya juga konsentrasi untuk menjawab pertanyaan dan juga membagikan linknya. Lagi tadi dari Bu Nira, nanti Bapak Ibu yang ingin, nanti produknya adalah karya best practice Bapak dan Ibu. Ibu coba, Bapak coba.
coba buat, saya nilai, saya coba kasih saran, dan kita akan berbaginya lewat webinar. Ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menulis best practice, baru nanti Guru Hebat Kaltim akan memberikan sertifikat. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah menulis karya, dan itu kita anggap sebagai jam pertemuan, dan kita juga akan berbagi seperti ini, dan itu akan menjadi poin buat Bapak Ibu, agar Bapak Ibu juga bisa memberikan kesinambungan dalam pembelajaran, memberikan kesinambungan dalam hal ilmu, dan memberikan manfaat buat orang lain. Ya, seperti ini. Jadi nanti kita saling berbagi, best practice-nya Pak Ridwan seperti ini, best practice Bu Isna Bontang seperti ini, best practice Bu Hijrah seperti ini, dan teman-teman yang lainnya. Silakan yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan ya namanya ya. Ya, silakan di-unmute lagi. Yang bertanya, silakan perkenalkan nama dan sekolah. Saya bertanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Hijrah ya. Iya. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi saya sudah menyimak ya dari awal sampai akhir pada saat Bu Dayang menyampaikan tentang best practice, kemudian dilanjutkan sama Bu Nira. Alhamdulillah wa syukurillah, saya sangat berbahagia bisa hadir ya mengikuti kegiatan webinar ini. Meski tidak harus mendapat sertifikat, karena ilmu ya yang sesungguhnya yang kita cari. Karena terus terang aja saya itu dari dulu haus akan best practice, karena satu-satunya karya yang belum saya buat ya itu best practice. Nah itu untuk karya inovatif, alhamdulillah sudah saya coba semua karya inovatif, publikasi ilmiah seperti esai, artikel, PTK itu juga sudah. Nah, ini yang menjadi PR saya ini best practice, ya. Nah, berbicara mengenai mimpi saya yang belum terwujud ya untuk menulis praktik. Makanya begitu mendengar ada webinar tentang best practice, aduh, alhamdulillah pengen ikut ya, sekedar dapat ilmu, sharing ya. Nah, yang saya mau tanyakan ya Bu, beberapa waktu yang lalu, kalau enggak salah PKP ya, kita bahasa Indonesia kan juga termasuk yang mengikuti PKP, ya kan Bu? Kalau enggak salah bahasa Inggris waktu itu nggak ada. Nah, dalam kegiatan PKP itu kita pada akhirnya disuruh untuk membuat best practice, kalau enggak salah seperti itu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengikuti prosedur yang disuruh pada saat itu untuk best practice. Tapi kemudian saya berpikir, masa ini best practice sih, gitu kan? Kok tantangannya kok kurang sekali bagi saya gitu. Bukannya saya mau meremehkan best practice yang dibuat pada saat itu ya. Kalau saya sih lebih melihatnya itu sebagai laporan gitu loh Bu. Laporan hasil kegiatan PKP kita gitu, walaupun teman-teman atau contoh-contoh yang dikasih itu dikatakan itu best practice. Nah, makanya saya di sini sebenarnya mau bertanya, apa sih bedanya laporan hasil kegiatan ya kan, yang saya lihat sistematikanya itu kurang lebih sama memang, karena di dalam best practice itu kalau tidak salah tadi disebutkan ada kendalanya ya Bu, benar ya? Ada kendala-kendala ya kan? Nah, mungkin nanti bisa disampaikan. Kemudian tadi itu laporan hasil kegiatan PS best practice ya. Nanti saya minta penjelasannya sedikit bagaimana kita bisa membedakan dua hal ini yang terkadang saya melihat ada persamaan di antara dua itu. Kemudian best practice PS PTK. Nah, ini best practice melawan PTK. Nah, kalau dilihat dari sistematika penulisannya atau teknik cara menyampaikannya, ini saya juga melihat kurang lebih sama. Yang membedakan kalau PTK ini lampirannya banyak ya Bu ya.
Lampirannya banyak sekali. Nah, sedangkan untuk best practice mungkin lampiran ada tapi dibatasi, mungkin hanya sekedar foto barangkali, ya kan Bu ya. Tapi kalau yang lain-lain ya mungkin tidak terlalu dilampirkan semua, tidak terlalu dituntut untuk dilengkapi ya Bu ya. Nah, itu makanya antara best practice sama PTK itu tebalan PTK dibanding best practice. Mungkin kalau misalnya bahasa sederhananya itu ya Bu ya, best practice ini bisa menjadi ringkasan PTK, mungkin gitu kalau bahasa sederhananya. Nah, di sini pertanyaan saya sebenarnya mengarah kepada best practice yang sebenarnya itu yang bagaimana sih? Saya masih kabur kena Bu. Ya, karena 3 ya tadi itu. Ya 3 bentuk karya yang rada-rada mirip menurut saya, tetapi saya perlu mengetahui yang best practice-nya itu yang sesungguhnya itu yang mana gitu loh. Dibanding dari PTK ya, khususnya yang laporan Bu. Laporan yang PKP yang waktu saya beberapa waktu yang lalu mengerjakan juga ya. Tapi kalau menurut saya kalau dianggap itu sebagai best practice, tapi apakah best practice itu banyak jenisnya gitu loh Bu, gitu loh Bu Dayang ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ya enggak apa-apa Bu Hijrah, terima kasih ya. Terima kasih atas pertanyaannya, tapi bukan pertanyaan aja, pernyataan. Pernyataan ya. Oke. Iya. Jadi 3 karya yang Ibu sebutkan tadi pasti beda. Secara sistematis ya, silakan dilihat lagi di part nanti. Dan juga untuk PTK dan best practice tidak sama, pasti berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena secara sistematika berbeda, secara pelaporan pun berbeda. Kalau PTK minimal itu 60 halaman, 40 sampai 60. Kalau best practice 15 halaman plus lampiran. 15. Nah, ya 15 halaman plus lampiran. Lampirannya bisa sama banyak kalau memang betul-betul kita lakukan. Lampiran untuk PTK bisa jadi 13 dan lampiran untuk best practice pun bisa jadi 13. Karena semuanya mengangkat bagaimana kita dan peserta didik membersamai dalam hal proses dan hasil belajar. Tetap saja jadi best practice dan PTK sama-sama menggusung tema pembelajaran, baik secara proses maupun secara hasil. Nah, seperti itu. Cuma kalau best practice ada beberapa hal yang perlu kita tekankan di sini. Yang tadi saya bilang sustainability learning, jadi bagaimana kesinambungan pembelajaran itu menjadi lebih bermakna dan sampai saat ini masih bisa dirasakan. Video MD itu dibuat di tahun 2017 dan sampai saat ini masih terus ditonton oleh orang. Nah, seperti itulah keunikan dari best practice. Ketika ada karya, ada format digitalnya, dan itu tetap ditonton dan dinikmati oleh orang banyak tanpa harus menentukan, nih kamu yang harus nonton, nih kamu yang harus nonton, karena semua orang bisa menontonnya. Dan disitulah letak dari kebermaknaan dan kebermanfaatan sebuah karya best practice. Ketika itu menjadi tontonan dan konsumsi orang secara umum. Jadi bukan hanya dinikmati oleh orang atau kita dengan murid aja di kelas kita sendiri atau di sekolah kita sendiri. Tapi best practice itu bisa dinikmati oleh semua orang dari berbagai kalangan. Itu ya, itu berbeda dia. Kalau PTK ada siklus, kalau best practice nggak ada siklus. Makanya tebal-tebalan, tebal mana? Tebal PTK 40 sampai 60 halaman belum lampiran. Oke. Laporan PKP gimana kata Bu Hijrah? Laporan kegiatan, bukan laporan praktis. Mungkin persepsi orang menilai bahwa best practice itu adalah semua kegiatan yang dilakukan, kegiatan itu memberikan banyak manfaat buat dirinya secara personal ataupun institusinya, dan mereka menamainya sebuah best practice. Namun kalau kita tinjau lagi dari buku 4, pengertian best practice adalah pengalaman terbaik kita sebagai guru dalam proses
dan hasil belajar. Bagaimana kita bisa memaknai proses pembelajaran itu dan menjadikannya sebagai sebuah karya berkelanjutan. Nah, itu best practice, karya berkelanjutan. Tapi kalau PTK, dia akan menjadi karya yang hanya untuk dikonsumsi oleh kita, sekolah kita, dan untuk kelas kita. Sampai situ aja, karena action research, classroom action research, dilakukan di kelas itu saja dan dinikmati di kelas itu saja tanpa harus diviralkan dan dikonsumsi oleh orang banyak dari berbagai kalangan. Nah, itu bedanya, Bu Hijrah. Makasih ya, Ibu. Ya, enggak apa-apa, Bu Hijrah. Senang aja kan temannya bertambah ya, Bu Hijrah ya? Iya. Bertambah. Dan ya kita sama-sama belajar untuk ini kan. Bagus, Bu Hijrah. Ini direkam loh, nanti dapat rekamannya. Dan saya senang Bu Hijrah ini kalau berilmu dia tuh nggak perlu sertifikat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya seperti itu kalau belajar, memberi materi saya nggak perlu dapat sertifikat. Ya insya Allah ini jadikan amal jariah aja insya Allah Bapak Ibu. Kita kuat nanti insya Allah ya. Insya Allah kita sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini ada yang komen di sini. Saya hari ini jadi pendengar dulu ya dari Ibu Isnawati tentang, karena banyak yang belum saya ketahui. Terima kasih sharing ilmunya hari ini Bu Dayang, membuat saya penasaran untuk membuat best practice. Ya, tenang aja Bu Isna, nanti saya kasih linknya, tapi di grup webinar sudah masuk kan? Biar grupnya hidup. Sudah, Ibu. Kalau kita kasih chat sini nanti habis chat ini hilang dah. Kita tapi pun direkam sih, tetap terekam. Cuma kalau di grup webinar kan biar ada yang rame gitu loh. Ramenya sih positif ya. Oke. Ya, ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya? Bu Siti Sohra nih udah ada nih, Pak Ridwan, Bu Ara, Pak Tajudin sudah moto tadi ya, Bu Selvia ada yang mau tanyakan, Pak Agus, Pak Anta. Ini Pak Anta ini murid saya nih dulu ini. Ya Pak Anta silakan ya. Bu Eni, Bu Jen. Saya Bu Dayang. Iya silakan. Siapa? Sebutkan nama dan dari kemana. Saya Ibu Siti Sohra. Oh iya. SMP 11. Oke. PTU. Oke, ya. Kemarin waktu di pendidikan guru penggerak, itu ada, ya boleh dikata itu best practice saya. Kameranya nyalakan dong. Lagi ndak berjilbab nih Bu Dayang, di rumah nih, di kamar nih. Suara boleh Bu Dayang? Maunya sih lihat mukanya, biar masuk dalam rekaman. Bagaimana ini Bu Dayang? Nggak berjilbab ini Bu Dayang. Tunggu Bu Dayang, saya pakai jilbab dulu. Bagus. Saya mau moto Bu Sohra. Ada tamu juga Bu Dayang. Oh iya, betul. Ya ini. Ini sudah lihat ya Bu Dayang ya? Sudah, cantiknya gini, makanya sih. Kemarin itu kan waktu di pendidikan guru penggerak, boleh dikata itu best practice saya, tetapi masih belum dituangkan dalam bentuk tulisan. Saya bahkan masih bisa mengembangkan pola yang sama yang saya bisa buat seperti best practice saya. Artinya saya bisa melakukan sesuatu tuh berulang, tapi objeknya lain. Terus seperti itu, maksudnya siswa yang berbeda, tetapi tetap kearifan lokal seperti itu yang ada di Bengkulu. Cuma saya belum tahu. Tadi kalau sudah melihat tadi daftar isinya, ini sudah ada ide ini lagi. Oh, dibuat ini supaya nanti dapat nilai. Betul. Publikasi. Nah, setelah menjadi dalam sebuah tulisan, itu apa harus saya publikasikan lagi misalnya di MGMP, Bu Dayang? Boleh, sangat boleh. Itulah makna dari best practice yang sebenarnya. Sejauh mana karya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Itu maknanya. Dan akan semakin orang yang memberikan testimoni. Ya, bagus. Ya, terus karena kemarin itu videonya ada saya buat, saya ikuti di lapangan, saya bincang, saya masukkan di YouTube sih. Nah, bagus. Nah, cuma belum berupa tulisan, artinya belum dihargai nih. Saya kalau terus terang saya minta penghargaan sih. Untuk itu saya bertanya pertanyaan saya,
kira-kira best practice saya ini kalau sudah jadi saya tuangkan dalam bentuk tulisan, saya publikasikan, mungkin di teman sejawat atau di forum MGMP saya, ini kira-kira nilainya berapa Bu Dayang? Ya. Oke, untuk Ini angka sama dengan kredit PTK? Ya, angka tidak kredit. sama, tidak sama ya dengan PTK ya. Jadi Ya. ketika Ibu mampu mensosialisasikan, artinya Ibu berbagi nih dalam webinar seperti ini, ataupun komunitas praktisi yang lain, MGMP, Bapak Ibu berarti sudah menjadikan salah satu fungsi best practice itu menjadi sebuah karya yang sebenarnya. Artinya dia bermanfaat ya, dan harus ada itu dalam laporan. Faktor pendukungnya apa? Dan itu masuk di faktor pendukung. Ibu harus tulis di situ, disertai foto-fotonya. Dan yang kedua untuk angka kredit, itu dapat nilai 2. Ya, dapat nilai 2. Oke? Itu untuk angka kreditnya. Ya, Bu ya? Walaupun dia tetap diseminarkan dalam bentuk webinar, ataupun diseminarkan dalam forum MGMP atau komunitas praktisi yang lain. Dan angka kreditnya 2. Oke. Tapi sekali lagi diingat kalau webinarnya ini dinasionalkan. Seperti di sini kan ada guru dari NTT juga, dari Lembata, ini murid saya UT, guru juga. Bu Kristina ada di sini? Ya, nanti kita tanya lagi ya. Jadi Bu Kristina ada di sini, dia guru dari NTT, dan dia juga ikut sebagai peserta untuk mini workshop best practice ini. Dan ini menjadi bukti bahwa karya Ibu itu sangat bermanfaat buat orang, bukan hanya di Kaltim, tapi juga di Indonesia, dan perlu dimasukkan dalam faktor pendukung. Bahwa banyak sekali yang ingin menikmati karya Ibu Siti Zohra. Dan masukkan di faktor pendukung ya, Zohra. Terima kasih Bu bukti Dayang. fisiknya. Oh ya, terus jadi ini masih ini. Kalau saya di MGMP tidak webinar begini, saya publikasikan di MGMP itu sudah dapat poin. Karena pengen sih juga, tapi Bu Dayang tidak memanggil saya. Saya akan panggil Ibu di webinar ini. Saya Ya, panggil betul Ibu. itu. Yang penting Ibu tulis karyanya. Ya Bu ya. Ibu tulis Tapi dulu, nanti kemudian Ibu bisa bagi di sini. Oke, setelah saya nanti panggil. dituangkan dalam bentuk tulisan ya Bu ya. Baru saya panggil. Sama seperti Oke. Pak Suprapto, Bu Erna, Bu Baria, Bu Nurmala, dan Bu Yeni. Mereka sudah menulis terlebih dahulu. Jadi kita akan panggil setelah karyanya tertulis dan Iya, dicetak. oke. Ya Bu ya? Oke, Iya. terima kasih Bu Dayang. Sama-sama Bu Siti Zohra yang hebat dan luar biasa ya. Nanti saya diundang ya untuk ke hebat ya, ke tokonya, apa, ke warung ya. Keren. Iya, terima kasih Bu Dayang. Sama-sama Bu Siti Zohra. Salam buat teman-teman di PPU, saya enggak dampingi lagi ya, udah selesai. Ya, besok banyak mungkin guru CGP yang saya ketemu karena besok ada forum MGMP. Oke, siap. Matematika Ya, ya. salam buat teman-teman semua ya. Bu Masih Erna. ketemu lagi. Iya. Bu Heni. Iya. Oke. Iya. Oke, makasih Bu Siti Zohra. Ada lagi yang lain? Yang ingin bertanya? Bu Dayang bisa nanya sedikit lagi? Oke, boleh Bu Hijrah. Iya. Jadi gini loh Bu, saya itu pernah menulis artikel, judulnya itu Belajar Bahasa Indonesia dengan Cara Smart. Nah ini apakah itu bisa dikonversi menjadi best practice gitu loh? Setelah saya pernah membuat artikelnya, gitu loh. Iya, boleh Bu ya? Iya, yang jelas ikuti sistematikanya ya. Ya. Yang jelas ikuti sistematikanya, latar belakang boleh ditulis 3 halaman. Isinya ditulis 11 halaman, kesimpulan dan rekomendasi ditulis 1 halaman aja. Itu ya. Jadi gitu. Kesimpulannya 1 halaman. Ya, saya ulang lagi. Ya. Latar belakang ditulis dalam 3 halaman. 3 halaman. Oke. Ya. Isinya ditulis dalam 11 halaman. 11 halaman. Oke, ya. Kesimpulan dan rekomendasi ditulis dalam 1 halaman. 1 jadi pas halaman. Iya, oke. Oh iya. Ditambah Makasih. lampiran, jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Itu yang kemarin Bu Hijrah membuat saya menang, alhamdulillah, nasional 2014. Bu Hijrah tahu juga kan? Iya. 2014 ya. Nah itu yang buat menang karena isi lebih banyak daripada latar belakang dan kesimpulan. Dan teorinya cuma 3. Saya pakai 2 aja. Kemudian pustakanya enggak usah banyak-banyak ya Bu, 2 aja, 3 boleh, 3. Iya, jangan banyak-banyak ya. Oke, sip, mantap. Makasih. Nanti webinar ya, habis MT, bagi-bagi semua best practice-nya. Bapak Ibu ini tantangan setelah Bapak Ibu ya, sip. Bapak Ibu berhasil tulis laporan, Bapak Ibu akan juga berbagi di forum webinar Guru Hebat Kaltim ini, dan Bapak Ibu akan diberikan sertifikat baik
sebagai pembicara maupun sebagai peserta oleh guru hebat Kaltim. Kita beri aplaus dulu ya. Dan tidak usah takut, nanti saya akan melihat karya Bapak Ibu melalui webinar. Dan kita akan saling mengoreksi melalui webinar. Ya, jadi di situ, dan tolong dihidupkan grup webinarnya biar kita saling memberikan jawaban, saling memberikan pertanyaan. Ya, artinya yang seputar yang sudah kita lakukan di kelas belajar kita. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Ada lagi yang ingin tanyakan? Jika tidak ada, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah karena sebentar lagi sholat asar. Kita baca hamdalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang non-Muslim silahkan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bapak Ibu jangan dulu ya, kita mau foto bersama dulu. Mbak Uri siap ya? Yang lain siap ya? Foto bersama dulu, tolong dinyalakan. Oh iya, oke, ini videonya. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu sebagai bukti rekam jejak kita bahwa kita semua semangat belajar dan semangat membersamai. Makasih ya Pak IGB Didi sudah hadir juga. Sudah hadir juga di sini Bu Ara, Bu Masriati, Bu Isna, Bu Hijrah, yang semangat, Bu Selvia, Bu Nira, Bu Siti Sohra, Pak Tajudin, Bu Den, Bu Siti Aminah, Pak Didi, Bu Eni, Bu Linda, Pak Agus, Bu Yumaro, apa kabar? Pak Yuwito, Bu Anggun, and then Anta murid saya, Pak Ridwan, Alin, Alia, Farial Aswati, Bu Musringatin. Itu di halaman pertama, dan di halaman kedua saya mau sapa juga Bu Anggun, Pak Wiyoto, Anta, oh ini yang tadi ya. Ada Bu Eni Endang, Bu Ulwiyah, kemudian Bu Selviana Syahla, Bu Nikmat, Bu Sarina, Pak Lukito, kemudian Bu Prestiawati, Bu Enda, SD ITBIS BDRI. Nikmat. Oke, kita di halaman pertama dulu, kita foto bersama. Silakan sarangheonya dulu, jangan lupa. Sarangheonya jangan lupa ya. Oke, satu, Bu Yuri, Mbak Uri udah siap? Satu. Siap. Ya, 1, 2, sarangheo. 3. Iya. Oke, sekarang halaman kedua. Sarangheo. Halaman pertama boleh ikut, sarangheo. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mau hadir. Nanti teman-teman yang ingin berbagi di grup webinar ini juga bisa hubungi MD di grup ya. Boleh hubungin MD di grup, dan ini adalah karya kita. Dan mudah-mudahan ini akan semakin membuat karya kita bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Budaya. Terima kasih Bu Nira. Ya, untuk umpan baliknya silakan di-share ya. Di-share di sudah ya? Ya, sudah. Makasih ya. Di grup webinar untuk umpan baliknya. Yo, terima kasih semua teman-teman, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nira, lekas sembuh ya Bu Nira. Hidupkan grup webinarnya. Ya. WA-nya Iya, sebelum Bu. webinar. Semangat, ayo kita bikin. Oh, kalau Bu Jen sudah ada best praktiknya itu. Iya. Ya, masih ada. Semoga yang dari sini nanti bisa maju nanti di ininya. Betul. Di prestasi. Lomba guru prestasi ini. Ya, siapa tahu Aku ada dukung Bu Hijrah. dari grup sini ya. Allah, ini Betul, dari sudah grup ini. mulai. Mantul pokoknya nih, saya dukung tuh. Ya, sip. Oke, Sama Pak sip. Didi. Doain ya Bu, sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah sehat ya tuh. Kesehatan. Ada Bu Jen. Dadah Bu Nira. Terima kasih Bu Nira, semangat Bu Nira. Ya tuh semangat terus. Terima kasih ilmunya Budaya. Sama-sama. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya seminarnya ini harus pakai sesi pertama, kedua, 3 dan terus. Ini keren ini, webinar keren ini. Senang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang, alhamdulillah. PPT-nya di grup ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita nanti pelajari PPT-nya ya. Sip. Oke, MD, makasih MD ya. Mau lihat ya, mohon izin ya live ya. Iya. Bye-bye. Bye-bye, Bu Siti Aminah. Makasih ya, Bu Siti Aminah. Bu Masriati, makasih ya. Iya. Ya, makasih Bu. Iya. Bu, halo Bu. Ya, halo.
Kata Judit? Jadi ya sering saya komen itu lewat FB itu. Itu nama FB saya itu Putra Selawang itu saya, Bu. Oh iya kan? Oh iya. Terima kasih loh. Iya, Pak sama-sama, Tajudin. Bu. Ya. Iya, tadi ketiduran tadi habis Jumatan ya lambat. Nggak apa-apa, Pak. Iya ya, oke Bu, mudahan sehat selalu Bu ya. Iya, amin ya rabbal alamin, Bapak juga ya. Ya, Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum, Pak Agus. Makasih Bu Mas Riyati. Makasih ya. Mas Riyati, guru mana Bu? MTS Negeri, Bu. Oh iya, MTS Negeri. Salam buat Bu Fitri ya. Ya Allah, Bu, kemarin Bu Irmayanti, aku Bu Irmayanti ada. Oh, Bu Irmayanti. Oh,